Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agung Setiabudi akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Tata Niaga Produksi Agribisnis, yang mana membandingkan antara jurnal satu dengan jurnal yang lain. Nah, di sini saya mengambil jurnal dengan komoditi ubi kayu dengan komoditi kopi. Baik, langsung saja ke struktur pasar. Tingkat konsentrasi penjual dan pembeli, yang mana saya mengambil komoditi ubi kayu dan kopi Arabica. Struktur pasar yang terjadi di Desa Jambewungu, Kecamatan Ringin, Kabupaten Bondowoso adalah pasar persaingan tidak sempurna, yang mana cenderung mengarah pada sifat monopoli dengan konsentrasi tinggi. Mengapa demikian? Karena penentu harga lebih dominan oleh pedagang dan tidak ada kerjasama antar pedagang. Lalu untuk komoditi yang kedua yakni kopi Arabica. Struktur pasarnya adalah oligopsoni, yang mana hanya pada tingkat pedagang pengecer yang merupakan persaingan sempurna, karena pada saat proses penentuan harga masih melakukan negosiasi antara keduanya. Tingkat diferensiasi produk. Dalam jurnal 1 tidak terdapat diferensiasi produk ubi kayu. Produknya itu tidak diolah lagi, namun dijual langsung ke pedagang dan industri. Untuk pedagangnya itu sendiri ke pembuatan tape dan industrinya itu kepada industri pembuatan tepung tapioka. Lalu ke jurnal kedua, tidak terdapat diferensiasi produk. Produknya tidak diolah lagi, namun langsung dijual kepada tengkulak sampai dengan pedagang besar dan pedagang provinsi. Langsung ke barriers to entry. Dalam jurnal 1, hambatannya harga cenderung fluktuatif atau naik turun karena distribusi yang kurang baik. Informasi harga ubi kayu di pasar yang masih minim. Informasi kebutuhan ubi kayu di pasar pun masih minim. Lalu ke jurnal kedua, hambatannya yaitu saluran pemasaran yang sangat panjang, yang mana saluran pemasarannya itu mulai dari tengkulak ke pedagang besar, lalu ke pedagang provinsi, dan ke ekspor. Yang kedua, minimnya informasi pasar. Minimnya informasi pasar ini minim dari petani sendiri, makanya petani tersebut langsung menjual ke tengkulak. Tingkat pengetahuan pasar. Dalam jurnal 1 masih terbatas mengenai penentuan harga yang berlaku pada ubi kayu. Yang berlakunya itu saat ini, dan informasi harga yang diterima petani ubi kayu yang bersumber dari sesama petani, bukan dari pedagang maupun dari pemerintah, sehingga para petani itu masih terngiang-ngiang itu harganya itu mau dihargain berapa itu masih tidak tahu. Yang kedua itu jurnal dari kopi Arabica. Para petani masih minim pengetahuan tentang pasar, yang mana masih ada persekongkolan antara lembaga pemasaran satu dengan lainnya, dan terkadang itu tidak jujur serta terdapat perdagangan gelap antar tengkulak atau pedagang besar lainnya, sehingga merugikan petani. Lanjut ke perilaku pasar. Langsung ke lembaga pemasaran. Pada jurnal 1, lembaga-lembaga yang terlibat adalah pedagang, pedagang pembuat tape, pedagang atau pabrik pembuat tepung tapioka. Lalu dalam jurnal yang kedua, lembaga-lembaga yang terlibat antara lain tengkulak, pedagang pengumpul desa, pedagang besar, pedagang provinsi, dan eksportir. Nah, di sini
pola saluran pemasaran dalam jurnal 1. Di sini ada 3 yang ada warna hijau, merah, dan biru. Dari yang hijau dulu, dari petani ke pedagang, lalu ke pabrik tepung tapioka. Yang kedua dari warna merah sendiri, dari petani ke pedagang, lalu ke pembuat tape. Pola saluran yang ketiga ada yang di warna biru, dari petani langsung ke pembuat tape. Nah, dalam jurnal yang kedua ini sedikit rumit, namun tetap terstruktur. Gambar pola saluran pemasaran kopi Arabica di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorembi, Kabupaten Jember. Dalam saluran pemasaran 1 terdapat 2 tingkat, yakni petani, pedagang besar, pedagang provinsi yang mana UD Wijaya, lalu ke konsumen. Saluran pemasaran kedua ada 3 tingkat, dari petani, pedagang pengumpul desa, pedagang besar, eksportirnya itu dari PT Indocom Citra Persada, lalu ke trader. Yang ketiga, saluran pemasaran ada 3 tingkat, dari petani, pedagang pengumpul desa, pedagang besar, pedagang provinsi UD Wijaya, lalu ke konsumen. Yang keempat itu ada 3 tingkat, dari petani, tengkulak, pedagang besar, pedagang provinsi UD Wijaya, konsumen. Saluran pemasaran 5 ada 4 tingkat, lebih panjang lagi. Dari petani, tengkulak, pedagang pengumpul desa, pedagang besar, eksportir dari PT Indocom Citra Persada, lalu ke trader. Fungsi pemasaran masing-masing lembaga pemasaran. Dalam jurnal 1, penentuan harga ubi kayu banyak ditentukan oleh mekanisme pasar, meskipun akhirnya merupakan kesepakatan antara petani dan pedagang. Indikator keduanya tentang ada tidaknya kerjasama antar pedagang, yaitu pedagang ubi kayu tidak melakukan kerjasama dalam pemasaran ubi kayu tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perilaku pedagang dalam pemenuhan bahan baku ubi kayu yang akan dipasarkan. Nah, fungsi pemasaran masing-masing lembaga pemasaran dari jurnal kedua. Nah, di sini ada petani yang mana fungsi pemasarannya itu sebagai pertukaran fisik dan penyedia sarana. Lalu yang kedua ada tengkulak, yang mana fungsi pemasarannya sebagai pertukaran fisik penyediaan sarana. Yang ketiga ada pedagang pengumpul desa, yang mana fungsi pemasarannya ada pertukaran fisik penyediaan sarana. Yang keempat ada pedagang besar, yang mana fungsi pemasarannya itu pertukaran fisik penyediaan sarana. Yang kelima ada eksportir dari PT Indocom Citra Persada, yang mana fungsi pemasarannya itu pertukaran fisik penyediaan sarana. Yang terakhir ada pedagang provinsi dari UD Wijaya, yang mana fungsi pemasarannya itu pertukaran fisik penyediaan sarana. Nah, kebijakan penentuan harga dari jurnal 1, yang mana terdapat negosiasi atau kesepakatan antara petani dan pedagang. Meskipun terdapat negosiasi, namun tetap saja yang merugikan itu petani. Karena kesepakatannya itu tetap ada di pedagang. Harganya itu mau dihargain komoditi tersebut mau dihargain berapa tergantung dari pedagang tersebut. Dari jurnal kedua, ditentukan oleh harga kopi Arabica yang berlaku atau yang terbaru. Nah, di sini itu tergantung dari harga kopi Arabica di lingkup luas, yang mana itu di Amerika sendiri.
Nah, dari sistem pembayarannya itu sama-sama tunai dan lunas, yang mana komoditinya itu bisa dari petani menyetorkan kepada tengkulak, atau tengkulaknya itu ngambil sendiri ke petani dengan cara menukarkan produksinya dengan uang secara tunai dan tidak ada hutang antara keduanya. Langsung ke performa pasar. Nah, di sini margin pemasarannya itu saluran 1 tidak dapat menganalisis margin pemasaran. Saluran 2 itu sebesar 486.000 dan saluran ketiga itu 600.000. Dari jurnal yang kedua itu ada saluran pemasaran yang kelima, merupakan saluran pemasaran memiliki nilai margin tertinggi yaitu 15.825 per kilogram. Saluran pemasaran 1 memiliki margin pemasaran terkecil yaitu 2.900. Nah, di sini langsung ke farmer share-nya. Dari jurnal yang pertama, saluran pemasaran 1 tadi yang sudah saya sebutkan itu dari petani ke pembuat tape. Saluran pemasaran pertama, jumlah petani yang menjual ubi kayu langsung pada pembuat tape sebesar 10% atau 4 orang petani dari 40 sampel petani ubi kayu. Lalu saluran kedua dari petani masih ada lembaga pemasaran sendiri, yakni pedagang langsung ke pembuat tape. Lalu yang ketiga itu beda yang di terakhir, yang mana dari petani ke pedagang lalu ke pabrik tepung tapioka, berbeda dengan saluran pemasaran 1 dan 2 yang mana ke pembuat tape. Langsung ke jurnal 2 itu jumlah penjual dan pembeli dalam pemasaran kopi Arabica, yang mana petaninya itu 54. Kalau di sini kan 4 orang petani dari 40 sampel petani ubi kayu. Di sini itu 54 petani, 3 tengkulak, pedagang pengumpulnya itu 2, pedagang besarnya 2, pedagang provinsinya 1, eksportirnya 1. Di sini itu lebih panjang saluran pemasarannya itu ada 6, ada 5 plus petani yang jadi ada 6. Berbeda dengan jurnal yang pertama, hanya pedagang dan pembuat tape, dan yang di sini pedagang dan pabrik tapioka. Langsung yang terakhir yang adalah integrasi pasar. Nah, berdasarkan nilai efisiensi pemasaran pada masing-masing saluran ubi kayu, dapat disimpulkan bahwa kedua saluran pemasaran dikatakan efisien dikarenakan nilai EP tersebut berada dalam rentan 0 sampai 50%. Namun dari kedua saluran pemasaran ubi kayu tersebut, yang paling efisien adalah saluran pemasaran kedua, yaitu dari petani pedagang ke pembuat tape. Nah, di sini saluran pemasaran yang kedua dari petani, pedagang, pembuat tape, yang mana nilainya itu sebesar 57,5% atau 23 orang petani dari 40 sampel petani ubi kayu. Nah, dari jurnal yang kedua itu harga kopi hanya berdasarkan harga kopi yang berlaku di pasaran dunia, yaitu terminal New York, berdasarkan kurs dolar. Yang mana sudah saya sebutkan tadi, harganya itu tergantung dari harga dunia dari kopi Arabica tersebut. Melihat kopi Arabica ini adalah kopi yang lumayan mahal dan banyak dikonsumsi di beberapa dunia.